Selamat malam, perkenalkan nama saya Sebastian Manihuruk. Nomor NPM saya 19110396. Kelas tutorial semester 5. Saya akan membahas tentang aspek-aspek kelayakan bisnis, yaitu saya memilih salah satu dari kelayakan bisnis tersebut, yaitu aspek pemasaran dan pasar. Kenapa saya memilih aspek tersebut? Karena dalam aspek pemasaran dan pasar ini sangat berhubungan dengan usaha yang saya jalani, yaitu usaha grosir sembako. Jadi sebelum kita memasuki materi ini, jadi kita harus lebih tahu arti pasar dan pemasaran itu. Arti pasar adalah pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dan pemasaran itu adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan barang dan jasa dari saat produksi sampai dikonsumsi. Jadi di dalam usaha grosir ini, pasar dan pemasaran ini sangat perlu bagi seorang toko grosir sembako ini. Karena di dalam usaha ini kita harus memiliki konsumen yang sangat banyak. Jadi agar kita bisa dapat mempunyai konsumen yang banyak, jadi kita pun mempunyai strategi dalam pemasaran, yaitu yang pertama adalah strategi produk. Jadi kita harus bisa menciptakan atau mempertahankan produk yang kita punya sehingga pembeli tidak bosan dan mereka senang membeli barang kita. Yang kedua, dengan strategi harga. Jadi di dalam strategi pemasaran ini, strategi harga ini pun perlu bagi seorang penjual di toko sembako. Karena harga sangat mempengaruhi seorang konsumen bisa senang berada di sebuah toko grosir. Karena dengan 500 perak pun konsumen itu bisa pindah ke tempat grosir yang lain. Jadi dari strategi harga ini, jadi kita harus bisa bersaing dengan grosir yang ada di sekitar kita. Dengan kita berani mengambil untung yang dikit demi untuk bisa menjalankan pemasaran toko kita, agar toko kita bisa lebih menang dalam pemasaran harga. Dan kita pun sebagai toko sembako harus memiliki strategi lokasi yang baik, yaitu strategi lokasi yang baik. Kita bisa memilih dekat dengan kawasan perkantoran, kawasan industri, atau kawasan di dalam pajak, atau kawasan perumahan dan masyarakat yang luas. Jadi bisa dengan strategi lokasi ini, jumlah pesaing di lokasi itu dapat kita bersaing. Karena secara tidak langsung konsumen tanpa sengaja lewat bisa singgah membeli barang di tempat kita dengan padatnya lalu lalang tadi tersebut. Jadi dalam pemasaran ini kita sangat perlu juga
memiliki strategi lokasi yang baik agar kita dapat maju dari lokasi kita tersebut. Dan strategi yang terakhir yaitu promosi. Jadi dalam toko sembako ini sebenarnya kita harus memiliki promosi terhadap pelanggan. Jika kita memiliki promosi, jadi pelanggan ini terus akan membeli barang kita ini. Contohnya, kita buat promosi. Beli 1 buah nomos dapat hadiah 1 piece daya. Jadi dari situlah konsumen itu senang membeli barang kita dengan adanya tadi strategi promosi. Karena dalam 1 piece daya itu konsumen sangat senang adanya perbedaan antara toko yang lain dengan toko yang kita miliki. Karena di dalam toko kita ada promosi barang tadi itu. Jadi sehingga produk yang kita jual itu dapat berputar dengan cepat dengan cara melakukan strategi promosi yang baik. Sekian dari saya. Bila ada kata-kata saya yang salah, terima kasih.